ya itu artinya akan ada penurunan. Nah, setiap dia menyilang ke atas dari garis RSI stokastiknya, itu artinya akan ada namanya kenaikan. Nah, jadi ini namanya itu ada golden cross, ada juga dead cross. Kalau golden cross itu dia menyilang ke atas, tapi kalau dead cross itu dia menyilang ke bawah. Oke, jadi stokastik ini kita juga melihat bahwa ada dua bagian ya di sini. Ada bagian 80 ya, ini bagian overbought. Lalu di sini ada bagian oversold ya, di bawah nih, di bagian 20 nya. Lalu sebenarnya kalau saya itu biasa saya tambahkan lagi di sini center line ya, atau area 50. Fungsinya itu untuk menjadi patokan. Jadi selama harga stokastik ini bergerak di atas 50 ya, garis-garisnya ini, itu artinya si harga ini atau si XOUSD ini cenderung bergerak ke atas ya. Kita lihat di sini tuh. Tapi selama harga si stokastik itu berada di bawah 50 ya, berarti dia itu cenderung melakukan penurunan. Walaupun kalau kita lihat di sini sideways ya, lalu dia naik ke atas. Maka dari itu kalau kita menggunakan indikator, kita nggak boleh jadiin indikator ini sebagai patokan kita 100% dalam melakukan entry. Tapi kita hanya bisa menggunakan indikator ini untuk konfirmasi ya, lebih kuat. Jadi sebagai konfirmasi tambahan sebelum kita melakukan entry aja gitu. Oke, lalu nextnya itu kita coba pakai moving average di sini. Di sini moving average ya. Nah, di sini exponential moving average. Nah, kita pakai ini. Oke, exponential moving average ya. Biasa saya kalau moving average ini saya hanya pakai yang panjang 50 aja. Ya, karena 50 itu adalah tren secara keseluruhan. Ya, paling umumnya itu 50 sebenarnya, EMA 50. Karena selama harga berada di atas EMA 50, ya itu tandanya tren itu sedang uptrend. Nih kita lihat ya, di time frame 4 jam. Yang di time frame 4 jam. Ketika harga breakout dari EMA 50, dia itu cenderung untuk turun ke bawah. Ya, ketika harga breakout lagi ke atas, ya dia melakukan retest lagi di EMA 50, ya harga itu cenderung untuk main di atas ya, atau cenderung untuk uptrend. Ya, jadi emang penggunaan si moving average ini atau exponential moving average ini cukup simpel ya. Ketika si grafiknya ini berada di bawah moving average ya, atau di bawah garis EMA ini, itu artinya si EMA ini menjadi resisten dari si harga tersebut. Tapi ketika si harga ini menembus ya, atau si candle ini menembus dari moving average 50, yaitu tandanya si moving average 50 ini berubah menjadi support dari si harga ini ya, support dari si XOUSD ini. Nah, kalau kita perhatikan, harga itu akan cenderung untuk mantul ya, atau pullback di area supportnya dia, di area EMA 50 ini. Nah, ini yang dinamakan dengan menunggangin tren ya, karena EMA 50 itu menunjukkan tren secara midterm ya, atau jangka menengah untuk EMA 50 ini. Kalau untuk yang jangka panjang itu kita biasa menggunakan moving average, exponential moving average yang panjang 100, atau yang pakai yang 200, yaitu yang tahunan biasanya. Tapi kalau untuk yang 4 jam ini ya cukup kita menggunakan moving average yang 50 aja ya, atau EMA 50 ini, karena untuk menunggangin trennya pun sudah cukup baik kalau menurut saya. Oke, nanti akan saya coba buatkan video yang lebih detail ya, khusus untuk membahas satu-satu indikatornya. Jadi saya hanya ingin memperkenalkan atau memberitahu bahwa biasanya itu saya pakai indikator ini dalam melakukan aktivitas trading. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan video ini, dan semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham dalam penggunaan indikator. Yang penting kalau kalian pakai indikator itu jangan sampai kalian berpaku atau menjadikan itu acuan utama kalian dalam mengambil strategi ya, baik itu entry sell atau entry buy, karena indikator ini juga bisa salah ya, kadang-kadang dia juga bisa salah. Jadi lebih baik indikator ini kalian gunakan sebagai tambahan konfirmasi sebelum melakukan entry saja. Oke, terima kasih ya, mungkin sekian dulu video dari saya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.